supervisi. Aku milik Tuhan. Wajahku seperti wajah ibu. Rambutku seperti rambut ayah. Memang aku anak ayah dan ibu. Tetapi ibuku bilang aku bukan milik ibu. Ayahku bilang aku bukan milik ayah. Lalu aku milik siapa? Aku milik Tuhan. Sekian teman-teman, saya akan membawakan sebuah lagu kisah Yusuf. Yusuf memimpi jadi yang pertama. Saudara yang ini baru menjualnya. Di Mesir menderita tetap setia. Tangan Tuhan perkasa, Yusuf jadi raja. Memberi maaf saudara yang bersalah. Pada Tuhan selalu berserah. Memberi maaf saudara yang bersalah. Pada Tuhan selalu berserah. Sekian, terima kasih. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, dan janganlah juga dan janganlah dari pencobaan, tapi lepaskan kami dari jahat. Mazmur 48 ayat 15 yang berbunyi, sesungguhnya inilah Allah, Allah kitalah Dia seterusnya dan untuk selamanya, Dialah yang memimpin kita. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentanglah dan Tuhan, kami kunci bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan.
adik-adik. Kita joget untuk Tuhan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Baku rapan di kepala harum, yang kejanggutnya jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Di sana telah dipintakan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Baiklah adik-adik, saat ini kita akan masuk di dalam ibadah kita. Kakak ingatkan kembali, apakah adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya? Ya, kalau masih belum menyiapkan, Kak Jen kasih kesempatan untuk mengambil Alkitabnya, siapkan Alkitabnya dan persembahannya. Kita akan masuk dalam ibadah kita. Dan sebagai informasi, saat ini yang akan melayani kita dalam firman Tuhan yaitu Kak Nita. Kalau sudah siap, kita akan masuk di dalam ibadah. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan berdoa untuk ibadah kita. Tetapi kita angkat dulu pujian dari Kidung Ceria, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa rohnya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Sekali lagi ya adik-adik. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa rohnya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Adik-adik, kita satu dalam doa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk segala kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini Tuhan, kami boleh lagi mengikuti ibadah pada hari ini. Kiranya Engkau kuduskan hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar supaya kami layak untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah ibadah kami dari awal sampai selesai boleh jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Engkau kuduskan kami, ampuni akan setiap salah dan dosa kami, agar kami benar-benar layak untuk memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Wah, puji Tuhan sehat semuanya. Senang sekali Kanita dapat menemani adik-adik dalam impa kita hari ini. Wah, adik-adik, sekarang sudah siap untuk membaca Alkitab? Mendengarkan firman Tuhan? Ya, kalau sudah siap, Alkitabnya bisa dipegang ya adik-adik. Ya, sebelum kita baca Alkitab, kita mendengarkan firman Tuhan, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang indah ini. Engkau masih bersama kami, Engkau memberikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami anak-anak-Mu boleh melakukan impa pada hari ini. Ya Tuhan, berkatilah pembacaan Alkitab kami, dan berkatilah hamba-Mu yang akan mewartakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab, Kanita mengundang adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Ya, baik, kita akan membaca Alkitab. Pembacaan kita pada hari ini terdapat di kitab Roma 15 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Ada yang tahu kitab Roma terdapat di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Ya, betul, Perjanjian Baru. Ya, kitab Roma 15 ayat 1 sampai dengan yang ketiga kita baca bersama-sama ya adik-adik ya. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Demikianlah pembacaan Alkitab kita, terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Baik adik-adik, dipersilakan duduk kembali. Adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kota Roma adalah pusat kebudayaan Romawi atau orang-orang Yahudi. Nah, kitab Roma yang kita baca ini adalah salah satu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus adik-adik, di mana salah satu pengajaran Rasul Paulus adalah tentang orang yang percaya. Saat ini Kak Nita punya sebuah cerita. Ceritanya berupa video adik-adik. Nah, itu tentang menolong yang lemah. Ayo adik-adik, kita saksikan bersama ya.
menyaksikannya? Ya, kira-kira apa yang terjadi adik di video tersebut? Wah, betul sekali. Hebat kalau yang menyaksikannya. Ya, adik-adik, ada seekor kepik yang jatuh dari daun adik-adik. Dan ia tidak bisa bangun lagi. Dia hanya bisa tergeletak saja di bawah. Kemudian apa yang terjadi adik-adik? Ya, ada temannya tak sengaja melihat dan mengetahui bahwa oh, ada teman saya yang jatuh. Nah, kira-kira apa yang dia lakukan? Ya, dia datang menghampiri temannya itu dan menolongnya. Tetapi tidak berhasil adik-adik ya. Dia tidak bisa menolong temannya. Kemudian dia punya ide. Wah, muncul tuh idenya. Idenya apa adik-adik? Ya, idenya adalah sepertinya saya harus meminta bantuan kepada teman-teman saya yang lain. Ya, setelah itu dia pergi. Dia memanggil teman-temannya. Dan datanglah mereka semua ke kepik yang tadi jatuh itu adik-adik. Dan ya, mereka segera menolong temannya itu bersama-sama. Akhirnya gimana adik-adik? Apakah yang hewan tadi kepik itu jatuh bisa bangun lagi? Ya, betul. Bisa. Dia bisa bangun lagi adik-adik. Dia bisa bermain bersama teman-temannya lagi. Dia bisa berkumpul dengan teman-temannya lagi. Dia juga bisa terbang bersama dengan teman-temannya lagi adik-adik ya. Seperti tertulis pada Roma 15 ayat 1, itu merupakan pesan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Nah, kita bisa baca bersama-sama lagi adik-adik ya, pasal Roma 15 ayat yang pertama. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Nah, maksudnya apa itu Kak? Ya, maksudnya kuat di sini bukan kuat yang mempunyai otot yang besar, bukan orang yang tinggi besar seperti raksasa, bukan seperti itu adik-adik ya. Di sini yang dimaksud kuat adalah kuat secara rohani, di mana mereka percaya kepada Tuhan dan selalu melakukan perintah-perintah Tuhan. Yang artinya mereka yang mempunyai iman yang kuat di dalam Tuhan, seperti diantaranya memiliki karunia atau talenta. Seperti apa itu Kak? Ya, talenta dalam bermain musik contohnya. Ya, bisa bermain musik piano, gitar, biola, drum, dan sebagainya. Dan ada juga menggambar atau melukis. Misalnya pemandangan, sketsa wajah, baru arsitek ya, gambar rumah ya adik-adik ya. Nah, ada juga talenta dalam bernyanyi. Ada yang suka bernyanyi di sini? Wah, pasti suka dong. Nah, Kanita juga suka bernyanyi. Ya, walaupun suaranya nggak bagus-bagus amat, nggak jelek-jelek amat, di tengah-tengah. Nah, ada juga talenta menari. Ya, siapa yang di sini suka menari? Ya, bisa menari tarian daerah atau menari tari modern. Ya, ada juga yang mempunyai talenta dalam hal berolahraga. Ada yang suka bermain basket, bulu tangkis, bola voli, olahraga renang, dan lain sebagainya adik-adik ya. Nah, apalagi adik-adik? Ya, talentanya suka menolong. Nah, siapa yang di sini suka menolong? Wah, pasti dong semua anak Tuhan suka menolong. Nah, seperti contoh misalnya ada seorang nenek yang ingin menyeberangi jalan, nah, tetapi dia tidak bisa menyeberang sendiri adik-adik karena terlalu ramai ya adik-adik ya, dan nenek ini sudah tua. Nah, ada 2 orang petugas lalu lintas yang membantu nenek itu untuk menyeberangi jalan. Nah, akhirnya nenek itu bisa menyeberangi jalan adik-adik. Dan apalagi kira-kira contoh yang lain ya yang suka menolong. Ya, pasti adik-adik pernah menolong ya teman kita yang mungkin lagi naik sepeda terus jatuh. Nah, kita melihat teman kita jatuh, apa yang kita lakukan adik-adik? Ya, kita datang untuk menolongnya, membantunya untuk bisa berdiri lagi, dan apa adik-adik? Membersihkan lukanya dan memberi obat. Nah, selanjutnya apa lagi? Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan harus rajin berdoa. Siapa yang rajin berdoa di sini?
Ya, Kak kalau mau makan aja Kak. Waduh, Kak kalau mau tidur aja Kak. Waduh, jangan ya. Nah, berdoa kalau mau tidur, bangun tidur, mau belajar, mau makan, mau pergi ke sekolah, mau main, dan banyak lagi. Jangan lupa ya adik-adik ya, kita harus selalu berdoa. Karena apa adik-adik? Nah, karena apa? Karena Tuhan Yesus akan menjaga kita, melindungi kita dimanapun kita berada. Dan tentunya selalu membaca Alkitab. Membaca Alkitabnya kapan, Kak? Ya, jangan cuma baca Alkitab pada saat mau IMPA aja. Nah, membaca Alkitabnya juga bisa setiap hari adik-adik, bisa pagi, sore, atau malam ya adik-adik ya. Jadi, ingat harus rajin berdoa dan baca Alkitab. Nah, gimana adik-adik? Talenta apa lagi yang Tuhan berikan? Ya, talenta kita sebagai anak-anak Tuhan harus menolong atau membantu orang tua kita adik-adik. Contohnya seperti apa? Ya, contohnya misalnya membantu mama, memasak di dapur. Terus kita membereskan tempat tidur supaya rapi, bersih. Dan juga membantu mama untuk menjemur pakaian. Dan apalagi kira-kira? Ya, membersihkan rumah. Contohnya seperti apa? Menyapu, mengepel, mengelap meja, mengelap kursi, lemari, dan juga kaca jendela. Nah, apalagi kira-kira adik-adik? Ya, harus rajin juga ikut IMPA. Nah, itu tuh yang selalu diingatkan oleh kakak-kakak layan. Adik-adik di rumah harus rajin mengikuti IMPA online. Karena kita masih online ya adik-adik, kita belum bisa offline ya. Kita belum bisa bertatap muka langsung. Kita hanya bisa lewat online saja. Nah, itu adik-adik, pokoknya setiap hari Minggu tuh harus ingat. Oh iya, saya mau IMPA, Mah. Oh iya, saya mau IMPA, Pak. Nah, jadi jangan mau nonton film kartun dulu, jangan mau main dulu sama teman-teman. Kita harus, apa adik-adik, IMPA dulu, kita harus beribadah kepada Tuhan dulu adik-adik ya. Nah, jadi kalau ada teman-teman yang ngajak main, bilang aja, nanti dulu ya, saya mau ibadah dulu, saya mau IMPA dulu. Nanti kalau sudah selesai IMPA, baru saya bisa main. Nah, kira-kira apa lagi? Contohnya banyak adik-adik. Kan adik-adik sudah sekolah ya, sudah PTM ini. Nah, pasti Bapak Ibu guru di sekolah memberikan juga tugas-tugas atau PR. Dan juga mungkin dari kakak-kakak layan PA pada saat IMPA memberikan tugas buat adik-adik. Kira-kira apa yang diberikan dilakukan tidak? Dikerjakan tidak? Dikerjakan ya, pasti jangan ditunda-tunda. Kalau diberi tugas oleh Bapak Ibu guru atau kakak layan pelayan PA, harus langsung dikerjakan. Karena anak-anak Tuhan itu ya patuh, taat pada perintah-perintah Bapak Ibu guru, kakak layan, orang tua, terlebih Tuhan Yesus. Nah, tadi beberapa contoh tentang orang yang kuat atau anak yang kuat secara rohani. Nah, terus gimana Kak dengan orang yang lemah atau anak yang lemah secara rohani? Contohnya seperti apa? Ya, di sini pengertiannya atau dimaksud bukan anak yang pendiam, pemalu, berapa lagi ya? Anak yang cengeng, yang suka diganggu sama temennya atau dijailin sama temennya. Dan juga bukan anak yang tidak berani tampil di depan umum atau di depan kelas. Dan juga bukan berarti lemah itu orang yang sakit, yang loyo. Bukan seperti itu adik-adik ya. Nah, yang dimaksud lemah adalah lemah secara rohani, di mana mereka percaya kepada Tuhan, tetapi masih melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan atau tidak melakukan perintah-perintah Tuhan. Dan masih harus dibimbing adik-adik. Untuk apa? Untuk menjadi lebih baik. Seperti apa kira-kira? Nah, seperti misalnya ada anak yang tidak mau berdoa,
tidak mau membaca Alkitab, tidak mau mengikuti impas setiap hari Minggu, dan tidak mau mendengarkan nasihat orang tua. Nah, itu contohnya ya adik-adik ya. Nah, jadi kalau kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan selalu mendengarkan nasihat orang tua kita, itu adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang kuat secara rohani. Ya adik-adik ya. Nah, seperti yang diceritakan pada dalam pembacaan Alkitab hari ini adik-adik. Ya, Rasul Paulus juga berpesan bahwa kita tidak boleh menyenangkan diri sendiri. Maksudnya apa? Sebagai anak-anak Tuhan atau sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, saat kita mengetahui atau melihat teman kita yang sedang tidak kuat atau sedang lemah, semestinya kita harus menolong, kita membantunya, kita memberi dukungan, memberikan semangat, supaya apa adik-adik? Ya, supaya teman kita bisa keluar dari masalah yang dihadapinya. Misalnya contohnya seperti apa? Kalau ada teman yang suka menyontek, nah pada saat ulangan, sebagai anak Tuhan yang kuat, kita harus berani menegurnya. Karena itu perbuatan tidak baik. Apalagi kira-kira contohnya? Ya, kalau kita melihat ada teman yang menjahili atau mengganggu teman kita sampai dia menangis, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berani apa? Kita harus berani menegurnya, karena itu juga perbuatan yang tidak baik. Nah, apalagi kira-kira? Ya, kalau misalnya ada teman yang mengejek atau mengolok-ngolok, nah, kita juga sebagai anak Tuhan harus berani menegurnya, karena itu perbuatan tidak baik adik-adik ya. Menyontek, menjahili, mengganggu temannya, mengolok-ngolok, mengejek, dan lain sebagainya. Itu tidak baik di mata Tuhan. Itu bukan kehendak Tuhan. Itu bukan yang Tuhan Yesus mau. Anak-anak Tuhan itu harus anak-anak Tuhan yang hebat, yang mau menolong, tidak mengejek-ngejek, tidak mengganggu temannya, tidak menyontek. Nah, karena itu perbuatan tidak baik adik-adik ya, tidak usah atau tidak perlu ditiru. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu mendatangkan kebaikan hidup bagi orang-orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan kita adik-adik. Ya, jangan sampai juga kita menjelek-jelekan atau menertawakan atau membiarkan orang lain semakin jauh dari Tuhan Yesus dan semakin terpuruk dalam kemalasan dan ketidaktahuan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Oh iya adik-adik, seperti Tuhan Yesus yang memberikan teladan buat kita, karena Ia tidak mencari pujian atau kenyamanan. Dia bahkan rela dihina, dicerca, diolok-olok, bahkan dia rela menyerahkan nyawanya disalib untuk menembus dosa siapa adik-adik? Dosa umat manusia, dosa kakak, dosa adik-adik, dosa mama papa, oma opa, kakak adik, om tante, dan lainnya. Nah, untuk itu Tuhan Yesus selalu mengajarkan kita tentang kasih, agar kita bisa hidup saling mengasihi sesama kita, menolong sesama kita, hidup rukun bersama, dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Untuk itu adik-adik, nah di sini kakak mau ingatkan lagi, melalui firman Tuhan pada hari ini mau mengajarkan kita bahwa sebagai anak-anak yang kuat secara rohani, anak-anak Tuhan, kita harus berani menegur yang salah dan selalu mengingatkan untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Contohnya seperti apa? Rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, mendengarkan nasihat-nasihat orang tua, mendengarkan nasihat kakak layan, pelayan PA, bapak ibu guru di sekolah. Rajin apa lagi ya? Tadi rajin IPA sudah ya? Oh iya, ini lebih lagi
mendengarkan nasihat dari Tuhan Yesus. Adik-adik ya, ingat ya pesan kakak tadi ya, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin mengikuti IMPA, mendengarkan nasihat mama papa, bapak ibu guru di sekolah, kakak layan PA, terlebih nasihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Amin. Oh iya adik-adik, ada tugas loh IMPA hari ini. Tugasnya apa? Seperti biasa, ayat hafalan. Terdapat di mana ya kak? Ya, terdapat di pembacaan kita yang tadi adik-adik. Roma pasal 15 ayat yang pertama, yang bunyinya demikian. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Kalau sudah hafal, jangan lupa di video adik-adik ya. Dan dikirim ke kakak layan di masing-masing sektor. Terima kasih. Baik adik-adik, untuk merespon firman Tuhan pada hari ini, kita akan mengangkat satu pujian, Yesus menginginkan daku. Kita nyanyikan bait yang pertama dan yang kedua. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Baik adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Kakak minta untuk adik-adik duduk yang manis, tenang, lipat tangannya, tutup mata. Kita berdoa syafaat ya. Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mau berdoa buat kakak layan yang dengan penuh sukacita dan semangat dalam membimbing dan mengajari kami. Berkati seluruh kakak layan serta keluarganya. Berilah mereka selalu kekuatan, kesehatan, serta sukacita agar mereka tetap dapat melayani-Mu, ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman agar lebih rajin mengikuti IMPA online. Gerakkan hati teman-teman kami agar selalu mengikuti aktivitas IMPA dan aktivitas lainnya. Beri mereka selalu kesehatan dan kebahagiaan dalam aktivitas. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat gereja kami, Gereja GPIB Shalom Balikpapan. Berkati para pendeta, presbiter, pengurus dan pelayan ke-6 Pelkat, karyawan kantor dan panitia-panitia yang ada. Berkati mereka serta bimbing mereka dalam tugas dan pelayanan sebagai hamba Tuhan.
Inilah doa kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau berdoa khusus untuk orang tua kami. Tuhan Yesus, berikanlah kesehatan kepada orang tua kami agar mereka dapat bekerja dengan baik untuk mencukupi kebutuhan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, berikanlah orang tua kami kesabaran dan kasih sayang dalam mendidik kami, agar kami menjadi anak Tuhan yang baik untuk masa depan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan keluarga kami ke dalam tangan Tuhan Yesus. Ya Tuhan, terima kasih atas kasih dan karunia-Mu bagi kami, sehingga kami bisa mendapatkan pendidikan yang baik, walaupun dalam situasi pandemi ini. Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, kami berdoa. Dalam doa syafaat ini, kami ingin berdoa untuk teman-teman kami yang sedang berulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati mereka agar sehat, panjang umur, dan serta Tuhan memberikan mereka kekuatan. Berkati mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, pada kali ini kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini sedang sakit. Sembuhkanlah mereka agar mereka bisa beraktivitas kembali. Berilah juga obat-obatan yang mereka minum. Inilah doa kami. Ya Tuhan, terima kasih buat firman yang sudah kami baca dan kami renungkan bersama. Mampukanlah kami sebagai anak Tuhan untuk menjadi anak-anak yang kuat secara rohani. Mampukan juga kami sebagai anak Tuhan untuk selalu setia dan mendengarkan nasihat-nasihat dari orang tua, Bapak Ibu guru di sekolah, kakak pelayan PA, terlebih lagi dari Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami berdoa juga buat Kak Jen yang sudah memandu dalam ibadah hari Minggu pelayan anak pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati di dalam pelayanan Kak Jen sebagai pelayan PA dan juga berkati dalam kehidupan bersama dengan keluarga. Kami juga mau berdoa buat adik-adik layan yang sudah mengambil bagian pada IMPA hari ini dalam doa syafaat. Kiranya Engkau memberkati di dalam tumbuh kembang mereka, di dalam pergaulan mereka, di dalam pendidikan mereka, dan juga dalam kehidupan bersama dengan keluarga. Ya Tuhan, inilah doa rangkaian syafaat kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah adik-adik, kita akan berikan persembahan. Dan seperti biasa, kakak-kakak layan selalu mengingatkan persembahannya masukin dalam amplop dan minta tolong mama, papa, atau titip ke kakak-kakak layan yang terdekat. Oke, baiklah, saat ini kita akan memberikan persembahan. Kita angkat pujian, Aku Suka Membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji.
tadi kita sudah memberikan korban persembahan, kita doakan persembahan kita, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kembali lagi kami mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat ini ya Bapa, kami sudah memberikan persembahan, kiranya Engkau berkati persembahan kami ini, agar supaya berguna untuk pelayanan-Mu di tengah-tengah gereja kami, terkhusus di muka bumi ini. Biarlah ya Tuhan, Engkau juga berkati kedua orang tua kami, mama papa, opa oma kami, yang senantiasa berjerih lelah untuk mencari berkat, dan biarlah semuanya itu boleh kami memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan menutup impak kita pada saat ini. Dan tidak lupa Kak Jen ucapkan terima kasih buat Kak Nita untuk pelayanan firman-Nya hari ini. Tuhan Yesus memberkati Kak Nita bersama dengan keluarga. Tetap semangat Kak Nita. Nah, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita angkat pujian Yesus berpesan. Kita nyanyikan 2 kali ya Dek. Yesus berpesan dalam malam gelap, tebu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan dalam malam gelap, tebu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya dalam dunia ini bersinarlah. Baik adik-adik, impak kita akan segera selesai. Kanita mengundang adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup impak kita dengan doa. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati impak kami dari awal, pertengahan hingga selesai. Biarlah kiranya penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami, mulai saat ini sampai dengan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Puji Tuhan adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Dan tetap Kak Jen bersama dengan kakak lain-lainnya selalu mengingatkan adik-adik sekalian untuk tetap semangat belajarnya yang masih di rumah ataupun lagi tatap muka di sekolah. Dan Kak Jen ingatkan tetap semangat juga beribadah dari rumah, dan pasti suatu saat, suatu hari nanti kita akan bersama-sama berjumpa di gereja kita di tempat ini. Nah, Kak Jen ingatkan yang sedang bertatap muka di sekolah tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan selalu membawa apa yang disuruh oleh guru dari rumah. Dan begitu juga orang tua selalu tetap semangat untuk mendampingi anak-anak lain di rumah. Terima kasih Kak Nita yang sudah mengambil bagian. Tuhan Yesus memberkati.